Meskipun dia bukan siapa-siapa tadinya, karena belajarnya, karena semangat miskinnya, ia akhirnya menjadi jauh lebih terampil, menjadi lebih berani. Dan ini kadangkala yang membuat orang iri hati. Siapa kamu? Saya ini kan sudah dikenal, gini, saya sudah ngikuti ini dan itu, dan sebagainya. Tetapi karena kita lekat pada kepemilikan dalam tanda kutip, pengalaman-pengalaman yang kita referensi, kepemilikan, kita tidak sadar bahwa kita tidak akan maju dan berkembang. Tapi orang yang bersemangat miskin, yang melemaskan, itu justru haus, ingin belajar dan sebagainya, dan membuat orang cepat berkembang. Maka akan timbul iri hati, karena baru kemarin, baru kok semakin menjadi aktif di sini dan di sana dan sebagainya. Inilah yang menjadi kecemburuan kadangkala, karena kurang refleksi. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian kaya berkat kemiskinannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, dalam melayani sesama, kita pun masih sering penuh pamrih bagi diri sendiri. Maka bantuan orang lain yang berani menegur akan sangat berharga. Itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel terhadap Raja Tirus. Bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin. Dialah yang akan mendampingi kita agar pengabdian kita ini tetap tulus. Mari kita awali ibadah ini dengan menyadari pikiran, mulut, dan batin kita tidak selalu benar selaras dengan kehendak Allah. Kita mengakui atas segala kesombongan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saudari-saudara, dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bagaimana Allah menegur Raja Tirus melalui Nabi Yehezkiel. Mengapa Nabi Tirus ditegur oleh Allah? Karena ia tinggi hati. Berkat yang seharusnya disyukuri diterima dari Allah, lalu kemudian membuat ia lupa diri. Ia mengaku bahwa dialah Allah, aku ini Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan, dan seterusnya. Hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Ini hikmat yang diberikan oleh Allah untuk raja, membuat ia lupa diri. Kemampuan yang ia punya justru membuat ia tinggi hati. Lalu ia tidak sadar siapa dirinya, dan ini yang membuat Allah menegur Raja Tirus melalui Nabi Yehezkiel. Kemampuan atau sesuatu yang kita miliki itu juga bisa membuat kita seperti Nabi Tirus. Kemampuan yang kita miliki, harta dalam tanda kutip, tidak selalu dalam bentuk harta ragawi ya, barang-barang, tetapi kepandaian, bakat-bakat. Orang itu bisa menilai dari kepandaiannya. Kalau orang pandai lalu merasa pantas untuk dihargai. Lalu kalau orang itu tidak pandai, bodoh atau goblok, orang mudah untuk merendahkan. Itu juga sesuatu berkat yang dimiliki. Termasuk juga harta kekayaan. Kalau orang itu kaya raya, kita menghormatinya luar biasa. Tetapi kalau orang itu tidak punya apa-apa, kita mudah untuk meremehkan, tidak mendengarkan. Termasuk juga pengalaman-pengalaman sebagai harta. Saya terlibat di sini, saya terlibat di situ, saya sekian tahun menjadi pengurus ini, saya pengurus itu, saya terlibat dalam kegiatan seminar sana, seminar sini. Saya dipercaya menjadi pengurus, saya dipercaya menjadi koordinator, menjadi ketua, dan sebagainya. Bisa saja membuat orang menjadi lupa diri. Sebenarnya itu berkat yang Tuhan berikan. Ya, kita bisa saja sadar seperti Raja Tirus, kurang sadar lalu kemudian, dan itu membuat kita bisa saja ditegur oleh pengalaman-pengalaman, oleh pribadi-pribadi tertentu. Kalau ditegur kita bisa kaget, belum tentu teguran itu menyenangkan. Nabi Yehezkiel menegur Raja Tirus karena hal demikian itu. Sedangkan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata padamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga." Ini boleh kita mengerti sebagai bahasa kiasan. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Ada dua pengertian setidak-tidaknya untuk membantu kita refleksi atau merenung. Yang pertama, arti kiasan yang sesungguhnya, artinya lubang jarum sebagaimana kita kenal, dan onta sebagaimana kita mengerti. Tidak mungkin hewan yang begitu besar masuk dalam
benda yang begitu kecil. Tapi ini mau menyatakan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, kebetulan saya pernah diberi kesempatan untuk ke Tanah Suci, dan saya pada kesempatan itu saya pergunakan dengan sebaik mungkin ingin melihat gerbang kota yang disebut Lobang Jarum itu. Karena itu tidak tertera dalam destinasi tempat-tempat ziarah, maka harus mencari sendiri. Saya memisahkan diri dari kelompok yang saya dampingi berziarah, harus membayar berapa ratus dinar apa dolar, dinar kalau nggak salah, harus membayar mata uang sana, dolar ditukar dulu, mengamaji mata uang sana, lalu ada orang yang bersedia menemani. Saya bersama Glenn itu umat yang lama di Australia, yang menemani saya anak muda. Kami berdua, saya dengan Glenn, itu mencari pintu gerbang yang namanya Lubang Jarum. Dan akhirnya kami melihat dan menemukan pintu gerbang itu memang ngepas dengan badan kita. Badan onta mungkin juga, tapi onta yang tidak besar ya, onta yang biasa-biasa. Nah sekarang kalau onta itu bawa barang-barangnya, Bapak Ibu bisa membayangkan di mana? Di kanan dan kiri dikasih barang-barang itu. Kalau onta dikasih barang-barang, harta milik, itu pasti onta tidak bisa masuk ke lubang yang sempit yang pas itu. Manusia saja bisa, tetapi kalau membawa barang-barang pikulan pasti tidak akan masuk. Dipaksakan pun tidak, lubangnya sempit. Itu nama pintu gerbang yang sungguh ada di Yerusalem. Itu juga bisa menjadi gambaran. Kalau orang terlekat dengan harta, dengan sesuatu yang dimiliki, orang tidak akan bisa masuk. Maka harus meletakkan, harus merelakan meletakkan itu supaya kita bisa masuk. Itu juga menjadi biasa. Bagaimana orang seringkali lekat, terpikat dengan kebendaan, dengan apa yang dimiliki, dengan kepunyaannya, sehingga orang lupa mana yang jauh lebih penting, lebih berguna, karena keterpikatan, kelekatan pada sesuatu yang dianggapnya bisa menyelamatkan, sebenarnya tidak. Dalam bacaan Injil, bacaan kiasan itu, masuk dalam kerajaan sorga itu jauh lebih penting daripada harta milik, daripada kepemilikan yang kita punya. Tetapi banyak orang terpikat lekat, keselamatan terletak di benda itu, di harta milik, di kemampuan, di yang saya miliki, nama baik, prestasi. Itu menjadi segala-galanya daripada keselamatan hidup kekal. Sering orang terjebak pada hal-hal demikian. Lebih mudah, tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana ini? Banyak orang menjadi Katolik sudah bertahun-tahun, orang berkecimpung di kegiatan ini, kegiatan itu sudah amat sangat lama. Tetapi ya itu kembali lagi karena kita merasa sudah banyak berkat, banyak pengalaman, banyak teori, banyak ini itu yang harta yang saya merasa sudah punya, ya sudah. Sementara orang yang bersemangat miskin, yang merasa tidak melepas, tidak punya apa-apa, itu cenderung ingin banyak belajar, banyak membaca, banyak latihan. Ditugasi ini ya mau-mau saja, sehingga orang terpicu untuk berlatih, membaca, membiasakan diri. Sehingga apa? Meskipun dia bukan siapa-siapa tadinya, karena belajarnya, karena semangat miskinnya, ya akhirnya menjadi jauh lebih terampil, menjadi lebih berani. Dan ini kadangkala yang membuat orang iri hati. Siapa kamu? Saya ini kan sudah dikenal di gini, saya sudah ngikuti ini dan itu dan sebagainya. Tetapi karena kita lekat pada kepemilikan dalam tanda kutip, pengalaman-pengalaman yang kita referensi, kepemilikan, kita tidak sadar bahwa kita tidak akan maju dan berkembang. Tapi orang yang bersemangat miskin, yang melepaskan, itu justru haus, ingin belajar dan sebagainya, dan membuat orang cepat berkembang. Maka akan timbul iri hati karena baru kemarin, baru kok semakin menjadi aktif di sini dan di sana dan sebagainya. Inilah yang menjadi kecemburuan kadangkala karena kurang refleksi. Moga-moga bacaan-bacaan kitab suci menginspirasi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.